Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janati Marwa dari kelas 11 TKJ 1, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Latar belakang, pada awal abad ke-16, Kesultanan Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya jalur utama perdagangan antara timur dan barat. Kondisi ini menarik perhatian bangsa Eropa, terutama Portugis yang ingin menguasai jalur rempah-rempah. Tujuan Portugis datang ke Malaka yaitu untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, mencari keuntungan ekonomi, dan menyebarkan agama Katolik. Selain itu, mereka juga ingin memperluas kekuasaan di Asia Tenggara serta mengalahkan dominasi pedagang Muslim yang saat itu menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Serangan Portugis. Pasukan Portugis yang menyerang Malaka pada tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Mereka membawa sekitar 18 kapal perang dan lebih dari 1.000 prajurit, terdiri atas tentara Portugis dan serdadu bayaran dari India. Pasukan ini dilengkapi senjata api, meriam, dan kapal perang modern yang jauh lebih canggih dibanding pasukan Malaka. Kekuatan militer inilah yang membuat Portugis berhasil menaklukkan Malaka dengan cepat. Akibat kekalahan Malaka pada tahun 1511, kota tersebut jatuh ke tangan Portugis dan menjadi pusat perdagangan mereka di Asia Tenggara. Sultan Mahmud Syah terpaksa melarikan diri dan kemudian mendirikan kerajaan baru di Johor. Setelah itu perdagangan di Malaka menurun tajam karena banyak pedagang yang berpindah ke pelabuhan lain seperti Aceh, Johor, dan Banten. Selain itu, peristiwa ini juga menandai awal masuknya pengaruh bangsa Eropa di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. Beberapa dampak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. 1. Monopoli dan blokade perdagangan. Salah satu dampak yang diberikan dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis adalah monopoli perdagangan rempah-rempah yang saat itu sangat berharga bagi bangsa Eropa. Tidak hanya itu, bangsa Portugis juga memblokade para pedagang Muslim, sehingga seluruh keuntungan diambil oleh bangsa Portugis. Akhirnya, perekonomian mereka mulai membaik. 2. Kerajaan Aceh semakin berkembang. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, kerajaan Aceh pun semakin berkembang dan melebarkan sayapnya pasalnya. Pada saat itu, para pedagang Muslim mulai memindahkan seluruh kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. 3. Menyebarnya agama Kristen. Tidak hanya menguasai perdagangan Malaka, bangsa Portugis juga turut menyebarkan agama Kristen. Bahkan, mereka mulai membangun gereja St. Paul pada 1521 sebagai pusat beribadah bangsa Eropa. Saat ini, gereja tersebut hanya tinggal reruntuhan saja. Next, 4. Persaingan antar bangsa Eropa. Keberhasilan bangsa Portugis dalam mencari rempah-rempah ikut memotivasi bangsa lain yang ada di Eropa untuk menjelajah samudra. Akhirnya, hal ini membuat persaingan antar bangsa Eropa semakin ketat. 5. Memicu perlawanan dari Demak dan Aceh. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis juga memicu perlawanan dari Demak dan Aceh pada 1513. Saat itu, kerajaan Demak yang dipimpin oleh Pati Unus mulai menyerang Portugis di Malaka. Sayangnya, kemenangan tidak didapatkan. Jadi, seperti itu penjelasan singkat tentang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.